Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, kita alangkah lebih baiknya berdoa dulu. Silahkan salah satu mimpin berdoa. Mungkin Mas siapa ya? Mas Renaldi silakan. Silakan Mas dipimpin berdoa, Mas. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai masuk ke pelajaran kita, saya ingatkan, nanti silakan kalian login ya. Login di e-learning. Nanti kalian login di e-learning seperti ini. Kelihatan? Udah kelihatan ya? Udah kelihatan Mas Renaldi? Sudah Pak. Nah, masuk. Kemudian kalian masuk ke pemrograman dasar. Kalian masuk ke pembelajaran hari ini ya. Kalian download sebelum itu prestasi dulu. Lalu kalian download bahan ajar. Lalu nanti di akhir pembelajaran kita kalian download LKPD kemudian dikumpulkan di sini. Di bagian pengumpulan tugas. Kayak gitu ya. Kita sebelum kita mulai ke pembelajaran kita ada sedikit video yang mau saya tampilkan buat kalian semua. Insya Allah menarik sekali. Moga-moga bisa jadi sedikit motivasi buat kita untuk belajar. Ya. Akan saya share videonya. Kita lihat. My name is Yuma and I've been coding since I was 6. Usianya masih sangat muda, tetapi kemampuan programming komputernya mampuannya. Dia adalah Yuma Suryanto atau biasa dipanggil Yuma, diaspora Indonesia yang tinggal di Melbourne, Australia. Saat ini, usianya masih 13 tahun, tetapi dia sudah mempunyai 10 aplikasi online di Apple Store. Saya akan presentasikan. Kita akan belajar terlebih dahulu alur logika pemrograman. Jadi ini untuk kelas 10 multimedia pada mata pelajaran pemrograman dasar semester 1. Jadi nggak usah pusing dulu seperti gambar ini ya. Baik. Jadi ini untuk materi ini berada di kompetensi dasar, yaitu menerapkan alur logika pemrograman komputer. Yang kedua, membuat alur logika pemrograman komputer. Baik, untuk itu tujuan pembelajarannya yaitu nanti siswa dapat menjelaskan alur logika pemrograman komputer. Yang kedua, menjelaskan struktur algoritma. Yang ketiga, membuat algoritma dengan bahasa natural. Yang keempat, membuat algoritma dengan pseudokode. Yang kelima, membuat algoritma dengan flowchart. Nggak usah pusing dulu seperti di gambar. Oke. Pertama kita akan menjelaskan algoritma. Apakah itu algoritma? Algoritma adalah urutan. Ya, urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Mudahnya seperti itu. Nah, itu algoritma. Nah, apakah algoritma itu hanya ada dalam pemrograman kira-kira? Coba Mas Bayu. Kira-kira algoritma apakah ada hanya di pemrograman atau di kehidupan sehari-hari? Di kehidupan sehari-hari, Pak. Ada? Ada. Oke. Jadi, untuk algoritma sendiri memang tidak terbatas pada kegiatan pengkodean membuat sebuah program, tetapi kita juga bisa penerapannya juga ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya, nah, di sini disebutkan algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis. Nah, misalkan kita membuat sebuah kue misalnya dengan urutan langkah-langkah yang logis. Jadi intinya masalahnya adalah kita akan membuat sebuah kue. Kemudian kita membuat langkah-langkahnya secara logis sampai nanti jadi menjadi sebuah kue yang enak. Nah, itulah algoritma. Paham ya? Jadi tidak melulu tidak terpaku pada pemrograman saja. Kemudian untuk struktur algoritma, jadi intinya ada masalah
kemudian kita membuat algoritmanya, kemudian kita akan mendapatkan sebuah solusi. Nah, biasanya masalah ini inputnya apa, lalu diselesaikan dengan sebuah algoritma, lalu outputnya itu adalah hasilnya atau solusinya. Kemudian untuk bagian dari struktur algoritma secara umum, itu ada nama atau judul algoritma, yaitu penjelasan mengenai algoritma yang berisi uraian singkat mengenai apa yang dilakukan oleh algoritma. Nah, kemudian ada bagian deklarasi, yaitu semua bahan atau alat ya yang dibutuhkan selama algoritma dijalankan. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, contohnya kalau di pemrogramannya ada variabel yang dipakai, ada nama tipe, ada konstanta, ada prosedur, ada nama fungsi. Kemudian bagian deskripsi, yaitu semua langkah ya, proses atau statement algoritma dituliskan di sini. Jadi langkah-langkahnya, contoh tadi ketika kita membuat kue, itu langkah-langkahnya seperti apa? Misalnya pertama pecah telurnya, kemudian masukkan ke mangkok, kemudian campurkan tepung lalu aduk. Lah itulah deskripsi. Sampai selesai itu deskripsi. Nah, paham ya? Paham belum? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada contoh algoritma membuat resep puding mutiara. Nah, jadi yang resep puding mutiara atas ini judul algoritma. Lalu yang bahan ini adalah pada deklarasi algoritma. Kemudian yang bawah ini cara pembuatan adalah deskripsi algoritma. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada, Pak. Silakan, Mas Rehan, silakan. Apa strukturnya harus seperti itu, Pak? Untuk bentuknya ini standarnya seperti ini, pada umumnya seperti ini. Tapi misalkan tidak seperti ini pun tidak masalah sebenarnya. Jadi yang bagian deklarasi itu digabungkan dengan algoritma itu tidak masalah, selama nanti ketahuan bagian yang deklarasinya mana, terus deskripsinya mana. Jadi nggak harus seperti ini. Gitu ya Mas Raihan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini penyajian algoritma. Jadi untuk penyajian algoritma itu ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Seperti tadi yang kita contohkan sebelumnya itu menggunakan bahasa natural atau bahasa sehari-hari. Yang kedua menggunakan pseudokode. Yang ketiga menggunakan flowchart. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, nanti siapkan kertas ya. Nanti setiap pembahasan saya akan beri tugas kepada kalian. Siap-siap, nggak usah dedek, santai saja. Oke, yang pertama kita akan membahas bahasa natural, itu algoritma dengan bahasa natural. Nah, jadi algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ada algoritma menghitung volume balok. Nah, pada bagian ini input berupa panjang, lebar, tinggi balok dalam senti, ini deklarasinya ya. Kemudian yang langkah-langkah ini satu, baca panjang. Yang kedua, baca lebar. Yang ketiga, baca tinggi. Yang keempat, hitung volume balok. Adalah hasil panjang kali lebar kali tinggi. Yang kelima, tuliskan volume balok. Jadi seperti ini algoritma menggunakan bahasa natural. Bahasa yang paling gampang. Bahasa kita sehari-hari mesti iso kabeh. Ya, jadi yang penting tidak ada yang ketinggalan ya. Ada unsur-unsur yang pertama judul, kemudian deklarasinya, kemudian bagian deskripsinya. Nah,
Baik, sebelum masuk ke algoritma dengan bahasa yang selanjutnya dengan pseudokode, nah, silahkan siapkan kertas masing-masing. Ya, akan saya kasih tugas. Jika kalian masih bingung, silakan dibuka modul yang tadi di-download menggunakan LMS. Ya. Nah, tugasnya silahkan membuat algoritma. Ya, ditulis di kertas masing-masing ya. Nanti semua harus mengerjakan. Siapa tahu ini tak tunjuk buat menampilkan di depan di sini ya. Yaitu tugas membuat algoritma dengan bahasa natural, yaitu membuat algoritma kopi. Nah, membuat kopi, algoritmanya seperti apa? Nah, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu semenit. Cukup nggak semenit? Halo? 2 menit, Pak. Oh, ya wes, 3 menit ya. Saya kasih maksimal 3 menit. Ya, maksimal 3 menit. Silahkan. Silahkan, Oh iya. Mas Rifki. Ya, sip. Algoritma membuat kopi. Ya. Dibacain Mas, tolong Mas. Oke, Pak. Alat dan bahan. Kopi, gula, Ya, gelas, sendok, air panas. sip. Cara membuat: pertama, masukkan kopi, gula, creamer dalam gelas. 2, masukkan air panas ke dalam gelas. 3, aduk hingga larut. 4, Ya. kopi pun siap disajikan. Ya, sip. Tak lihat dulu membuat kopi. Jadi di sini sudah ada judulnya. Kemudian sudah ada bagian deklarasinya. Kemudian bagian deskripsinya. Sudah lengkap. Bagus Mas Rifki ya. Mas Rifki, terima kasih sudah share tugas yang dikerjakan. Jadi sebelum kita akhiri, jadi untuk pertemuan kali ini kita ada 3 ya. Ada 3 penyajian. Yang pertama tadi apa, yang kedua apa, yang ketiga apa itu ya. Oke, sebelum saya tutup ya, jadi ini sudah selesai. Sebelum saya tutup, silahkan disimpulkan. Silahkan disimpulkan ya. Silahkan disimpulkan Mas apa ya, gentenan. Saya ngurungi tadi Rifki sudah, Ferani. Coba Mas Nasib, silahkan dikirakan dirangkum Mas. Dirangkum dari pembelajaran kita pada siang pagi hari ini. Silahkan. Apa tadi yang pertama? Yang pertama, Algoritma ya? algoritma. Nah, itu apa? Iya. Algoritma apa? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Oh ya, terus tadi ada penyajian. Ya. Apa aja Mas? Apa Mas? Bagian algoritma. 1, judul algoritma. 2, deklarasi. Jadi intinya yang pertama tadi kita telah belajar tentang algoritma, yaitu langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu tadi ada bagian algoritma, ada judul, lalu ada deklarasi, lalu ada deskripsi ya. Rifki Fansa, silakan Mas. Rifki Fansa, ditutup Mas. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terima kasih atas partisipasi teman-teman anak semua. Silahkan setelah saya tutup dengan salam, boleh live ya, boleh live. Nah, sekian. Semoga hari kita menyenangkan dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.